Pasti banyak dari kita yang pernah dengar tentang alat pendeteksi kebohongan. Informasi tentang alat pendeteksi kebohongan ini seolah-olah sudah diterima sebagai fakta oleh masyarakat umum di seluruh dunia. Karena kemampuannya untuk mendeteksi kebohongan itu, mesin yang disebut poligraf ini tentu akan menjadi unsur penting dalam kehidupan kita. Nah, pada video kali ini, kita bakalan membahas tentang mesin pendeteksi kebohongan poligraf. Mitos atau benar-benar bisa mendeteksi kebohongan? Tonton terus videonya sampai habis. Sekarang, mulai dari interview dengan para kriminal sampai dengan wawancara games dengan artis di televisi, sering memanfaatkan mesin poligraf. Tujuannya ya untuk melihat apakah jawaban mereka itu benar atau bohong. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau memang mesin ini benar-benar bisa mendeteksi kebohongan, harusnya semua kasus kriminal sudah bisa terpecahkan. Termasuk kasus korupsi di Indonesia. Tinggal wawancara aja tuh semua pejabat dengan mesin ini. Tapi kenapa tidak dilakukan? Jawabannya karena ternyata fungsi mesin ini bukanlah untuk mendeteksi kebohongan. Jadi, mesin yang disebut poligraf ini sudah ada sejak tahun 1902, ditemukan oleh James Mackenzie, dan pengembangannya dimulai pada tahun 1921, hingga ada poligraf seperti sekarang. Beberapa negara maju seperti Amerika, Cina, dan Rusia sudah mulai menerapkan poligraf dalam sistem hukum mereka. Namun, lagi-lagi kita perlu menggarisbawahi dulu, bahwa cara kerja mesin ini bukanlah untuk mendeteksi seseorang itu sedang jujur atau bohong, melainkan untuk mendeteksi perubahan reaksi tubuh mereka ketika diberikan pertanyaan. Jadi, sebelum memakai poligraf, tubuh orang yang dites akan dipasangkan beberapa sensor untuk mendeteksi kerja dari 3 organ utama di tubuh mereka. Yang pertama, sensor jantung untuk melihat detaknya dan tekanannya. Yang kedua, sensor paru untuk melihat fungsi pernapasannya. Dan yang ketiga, sensor kulit untuk melihat konduktivitasnya, yaitu untuk menilai keringat yang kita keluarkan. Dari data 3 organ ini kemudian akan direkam dalam bentuk grafik, lalu hasilnya adalah perbandingan ketiga rekaman organ tersebut setelah dan sebelum diberikan pertanyaan. Kalau ketika sedang grogi atau gugup, pasti dong ada perubahan pada tubuh kita. Beberapa tandanya, jantung berdetak lebih cepat, nafas meningkat, dan juga keringat keluar lebih banyak. Nah, landasan inilah yang dijadikan dasar kenapa alat ini disebut pendeteksi kebohongan. Jadi, yang diperiksa itu reaksi tubuh manusia, bukan dia sedang bohong atau tidak. Sejak alat ini dikeluarkan sampai sekarang, kredibilitasnya masih diperdebatkan oleh banyak ahli. Kalau bicara keakuratannya, yaitu sekitar 80-90%. Tapi, alat ini masih bisa dikelabui, seandainya jika ada orang yang telah melatih reaksi tubuh mereka ketika berbohong. Ada banyak ahli yang memperdebatkan keakuratannya, misalnya Prof. Albert Fritsch. Ia mengatakan, masalah utamanya adalah mesin ini digunakan untuk mendeteksi rasa grogi atau cemas, bukan untuk melihat seseorang sedang jujur atau bohong. Jadi, ketika diberikan pertanyaan dalam kasus kriminal misalnya, jangankan pelaku utama, orang yang tak bersalah pun bakalan grogi saat penuh tekanan dituduh sebagai kriminal dan diwawancara. Kami pun cukup setuju sih sama pendapat Prof yang satu ini. Bayangkan saja kalian tidak tahu apa-apa nih, tapi tiba-tiba dipanggil polisi karena diduga membunuh orang. Selain kalian, ada 4 orang lain yang juga dicurigai. Kalian bakalan diwawancara sama mesin poligraf ini. Kira-kira apa yang bakal kalian rasakan? Ya, pasti saja akan ada rasa takut, cemas, dan juga rasa grogi. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga tidak bisa sembarangan, melainkan harus pertanyaan yang sudah disusun dengan metode tertentu. Metode yang digunakan adalah control question test. Pertanyaan sudah terkontrol. Ada pertanyaan yang jelas jawabannya, misalnya suspek disuruh menulis angka 1 dan ditanya angka berapa yang kamu tulis. Lalu ada juga pertanyaan lain yang berhubungan dengan investigasi. Yang banyak tidak diketahui, ternyata pertanyaan yang akan diberikan itu udah diketahui duluan oleh orang yang akan diperiksa. Jadi ketika diinvestigasi, tidak ada pertanyaan kejutan. Kenapa? Karena pertanyaan kejutan akan membuat tubuh bereaksi berbeda, di mana orang yang ditanya bisa menghasilkan suatu reaksi yang tidak seharusnya. Nah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir dalam terjadinya bias ketika investigasi menggunakan poligraf.
Intinya, alat ini bukan bekerja dengan cara mendeteksi seseorang jujur atau berbohong, melainkan ada nggak perubahan kerja tubuh dari seseorang ketika ditanya pertanyaan tertentu. Tapi siapa tahu suatu saat nanti, dengan perkembangan yang lebih lanjut, kita akan memiliki mesin yang benar-benar bisa mendeteksi kebohongan. Nah teman-teman, itulah pembahasan kali ini tentang alat mendeteksi kebohongan atau poligraf. Semoga dapat sama-sama menambah wawasan kita semua. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang postingan kali ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di-share kalau kalian dapat sesuatu dari video ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.